multivitamin, persembahan TV One, tetap menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan Anda. Ya, Anda masih bersama kami di Kabar Siang di Lokasi, pemirsa. Di segmen kali ini saya nggak sendiri, saya akan berbincang mengenai bagaimana perspektif kesehatan mengenai adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang mulai hari ini diterapkan di wilayah DKI Jakarta. Sudah bersama saya saat ini epidemiolog Dr. Tifauzia Tiasuma. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Dokter, tadi juga sudah berkeliling di sini ya? Lihat ya kondisi PSBB hari pertama di pasar ya. Kebetulan saya udah juga tanya-tanya, wawancara sedikit untuk dapat pandangan dan data primer ini langsung kepada pedagang dan pengunjung juga. Jadi ya lumayan bisa memotret lah kondisi PSBB hari pertama di Jakarta ini. Oke, nah tadi kan sudah bisa memotret, tapi kalau kita bicara soal kebijakan pembatasan sosial berskala besar di saat ini ya, di hari pertama itu kan kemarin formatnya sudah kita dengar bersama apa-apa saja yang dibolehkan, tidak boleh, termasuk misalnya pasar tradisional dan juga mal itu kan diperbolehkan buka ketika PSBB jilid kedua ini. Kalau tanggapan dari Dokter Tifa seperti apa sih? Ya, pertama begini, kan saya harus berdasar pada dua hal yang penting, yaitu berdasarkan empirical base dan berdasarkan scientific base kan, untuk bisa menegakkan suatu kebijakan yang kita mengharapkan ada hasilnya. Nah, salah satu sebenarnya yang berdasarkan dari experience base dan science base adalah tentang lockdown kan. Dan dalam hal ini diterjemahkan itu sebagai PSBB di Indonesia kan gitu. Jadi sebenarnya kan itu istilah lain dari lockdown gitu. Nah, sekarang kan di Jakarta ini sudah kali ketiga kita diselenggarakan ya, ada penetapan dari gubernur untuk menyelenggarakan PSBB ini gitu. Dengan segala macam fenomena yang mungkin kita harapkan akan menghasilkan suatu solusi yang penting bagi penekanan laju dari tentu saja grafik kesehatannya kan. Dalam hal ini adalah laju dari grafik corona ini, terutama di Jakarta karena sekarang PSBB-nya kan di Jakarta. Nah, saya itu sebetulnya ingin menyoroti begini, sebetulnya sebelum ada PSBB ini, regulasi PSBB yang ketiga ini, seharusnya Pemda itu memberikan laporan hasil dari PSBB pertama di bulan April lalu dan PSBB transisi di bulan Juni. Seharusnya ada, dan itu menjadi semacam feasibility study, dan dari situ kan kemudian bisa penentuan langkah begitu. Bisa mendapatkan variabel-variabel pros and cons-nya, kemudian advantage disadvantage-nya gitu kan, positif negatifnya apa, lalu dari situlah menjadi dasar dari pelaksanaan PSBB ini. Jangan sampai eksperimen terus, karena kan kasihan gitu. Nah, kalau Dokter Tifa melihatnya ini gimana? Kalau dengan format-format yang kemarin kita sempat dengar, kebijakan yang baru diterapkan ini, apakah kemudian ini bisa untuk kemudian menekan laju penyebaran virus corona, terutama kalau kita beberapa kali lihat kan ada beberapa klaster pasar kan, misalnya beberapa waktu yang lalu. Saya sih harus melihat dari PSBB yang lalu ya. Saya harus melihat dari PSBB yang lalu. Karena satu, laporan kan memang belum ada. Lalu kemudian kita sudah masuk PSBB yang ketiga. Nah, sebagai epidemiolog kan saya melakukan pengkajian terhadap hasil dari PSBB pertama dan kedua gitu. Tolak ukur apa yang kita bisa lihat? Ya angka kan, grafik dari terjadinya kasus positif yang ada di Jakarta gitu. Nah, kita kan tidak melihat ada suatu penurunan grafik di waktu PSBB yang artinya yang signifikan ya. Turun iya, tapi signifikan belum. Ya, karena memang ini kan kacamata epidemiologis. Kacamata epidemiologis itu yang terjadi itu kan secara apa adanya. Regulasi seketat apapun tidak bisa dilakukan karena memang terjadinya kan based on community kan gitu. Pengetahuan dari semua stakeholders, dalam hal ini pedagang, kemudian pengunjung, kemudian juga Pemda itu sendiri, kemudian regulator dan sebagainya. Itu kan pengetahuannya itu harus seragam untuk bisa menghasilkan satu regulasi yang bisa dilakukan secara konsisten gitu. Nah, ini kan juga perlu ada satu studi lagi untuk bisa mengkaji itu. Kemudian kita lihat ekstrapolasinya dari grafiknya gitu loh. Apakah memang betul bahwa penurunan grafik yang sempat terjadi di Jakarta itu betul-betul karena PSBB yang pertama dan kedua, atau itu terjadi karena occasionally aja gitu loh. Jadi karena season
Karena kan waktu PSBB pertama dan PSBB kedua itu kan ada 2 season penting ya, mudik, orang keluar dari Jakarta, lalu kemudian liburan besar dari anak-anak kan gitu. Jadi seperti itu. Nah, apakah itu faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan sedikit dari grafik di Jakarta? Apakah seasonal berarti kan? Apakah memang karena PSBB-nya? Nah, ini PR besar dari Pemda kan untuk mengkaji itu secara Kalau mendalam. analisa Dokter Tifa gimana soal kebijakan itu sendiri, mampu nggak sih untuk menekan corona gitu, Dok? Ya, karena begini, karena faktor-faktor prakondisinya kan sepertinya belum disertakan gitu ya, dan kemudian juga sebetulnya kan kebijakan lockdown atau PSBB itu menurut penelitian yang publikasinya udah keluar nih ya, sekarang udah 6 bulan, itu kan harus dilakukan sebagai suatu kebijakan yang menyeluruh. Ya, suatu kebijakan yang menyeluruh, tapi kan tidak gitu loh, jadi parsial, dan kemudian antara satu daerah dengan daerah yang lain kan nggak kompak. Gitu, jadi antara satu, misalnya ini DKI Jakarta satu provinsi, kan harusnya dia kompak tuh dengan Jawa Barat, dengan Jawa Tengah gitu kan, seperti itu harusnya. Kita tangkap begitu. poinnya, tapi gini Dokter Tifa, kalau kita bicara soal corona itu kan perspektifnya itu ada dua masalah besar yang kita hadapi saat ini di Indonesia kan, misalnya dari segi kesehatannya, dari segi ekonominya. Nah, apakah ini kemudian bisa berjalan seiringan sih dengan angka kasus corona yang ada saat ini? Ya, jadi itu kan kita harus melakukan pemetaan terhadap variabel yang ada gitu loh. Jadi sebetulnya kan harus nomor satu tuh variabel faktor yang sangat penting di sini adalah pandemi coronanya sendiri kan, yang berdampak secara langsung pada kesehatan. Itu menjadi variabel yang pertama, yang paling fundamental. Lalu variabel ikutannya yang horizontal sejajaran dengan variabel kesehatan itu adalah variabel pangan dan variabel pendidikan. Ini menjadi soko guru yang segitiga yang horizontal, yang tidur seperti itu. Baru di atasnya adalah variabel ekonomi. Di atasnya lagi adalah variabel sosial dan politik seperti itu. Nah, ini kan pendekatan dari awal ya, di sejak 1 bulan pertama di bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang itu kan kalau boleh dibilang secara epidemiologi bukan rancu, tetapi jelas tidak jelas gitu. Artinya suatu kebijakan yang targetnya itu tidak terlalu jelas. Kita targetnya prioritasnya maksudnya. Target ya, kalau bahasa saya kan target gitu kan, menghasilkan prioritas kan, target menghasilkan prioritas. Jadi targetnya itu kita mau menurunkan grafik kesehatan kasus positif dan tentu saja kasus kematian, ataukah kita targetnya menyelamatkan ekonomi. Nah, pertanyaan saya sebagai dokter dan epidemiolog kan ada di situ. Kenapa? Kalau kita itu betul-betul fokus ya pada level akut seperti ini, di 6 bulan pertama seperti ini, kita benar-benar fokus pada 3 hal ini, maka tentu saja variabel yang berikutnya lagi itu kan akan mengikuti dengan sendirinya gitu ya. Tetapi kalau kita langsung menuju kepada variabel di line yang kedua, yaitu variabel ekonomi, sementara variabel kesehatan, pangan dan pendidikannya nggak disentuh betul-betul secara sangat fundamental, ya susah kita akan mendapatkan target ekonomi sesuai dengan harapan kita gitu. Oke, berarti artinya Dokter Tifa mau mengatakan ya sudah fokus dulu ke kesehatannya, baru nanti ekonominya bisa mengikuti begitu. Tentu saja, karena kan sebab utama dari terjadinya disaster seperti ini, kan ini kita udah masuk 6 bulan ya, masuk bulan ke-6. Artinya kalau kita lihat dari sudut pandang penyakit itu kan udah masuk ke level kronis. Suatu problem itu kan sudah masuk di level kronis. Kalau udah masuk ke 6 bulan kan, kita udah masuk di level kronis kan ini. Artinya apa yang terjadi kalau tubuh manusia itu berarti sudah mulai terjadi multi organ dysfunction. Nah, seperti itu juga yang terjadi di negara kita ini. Dokter Tifa, apakah kemudian Anda melihat kemudian kebijakan yang diambil sekarang ini prioritasnya kemana? Apakah kesehatan dulu atau ekonomi atau seperti apa sih? Ya, kalau saya mengkaji dari kisi-kisi pelaksanaan PSBB yang ketiga di Jakarta ini agak ambigu ya gitu. Jadi apakah jadi kisi-kisinya itu kan seperti pasar boleh dibuka, kemudian tapi pengunjung mal dan sebagainya, tapi pengunjung dibatasi 50%, kemudian kantor dan sebagainya dan seterusnya. Jadi tidak kayak antara PSBB total dulu dengan PSBB transisi kan seperti itu ya, blendingnya seperti itu. Nah, kelihatannya kok sasarannya lebih berat kepada ekonomi ya, seperti itu, penyelamatan ekonomi. Dokter, singkat saja, ini apa yang bisa kita lakukan sekarang dengan kondisi dan juga kebijakan yang diambil saat ini? Singkat saja. Saya melihat begini, sebetulnya yang diperlukan adalah Pemda, ini kita soroti Pemda DKI Jakarta ya, itu seharusnya didampingi oleh satu tim ad hoc yang betul-betul sangat memahami situasi secara sangat fundamental. Itu perlu sekali kelihatannya Pak Gubernur ya, harus didampingi betul oleh orang-orang yang betul-betul
tidak hanya ahli tapi dia betul-betul pelaku dan dia betul-betul orang yang ada di lapangan supaya dia betul-betul bisa memotret kondisi yang ada dan setelah itu bereskan level dari sisi fundamental ini tadi. Jadi dari sisi kesehatan, pangan dan pendidikan itu yang jauh lebih penting daripada ekonomi gitu. Nanti akan terjadi satu domino efek di mana kalau kita mengangkat, kita peduli, kita betul-betul fokus kepada 3 hal ini maka ekonomi dengan sendiri akan bantukan. Gitu. Baik, terima kasih Dokter Tifa atas waktunya. Kita harapkan juga protokol kesehatan di sini bisa dipastikan bisa berjalan ya, karena mengingat ini juga jarak satu tenan ke tenan lain kan sangat berdekatan. Kita harapkan protokol kesehatan bisa diterapkan sehingga angka penularan virus corona bisa ditekan. Dan demikian kabar siang di lokasi pemirsa. Selamat menyaksikan kabar siang selanjutnya.